Yang mau nanya. Selamat siang Bapak Ibu tamu undangan Indonesia Retail Summit 2022. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya dengan topik yang begitu menarik tentang F&B yaitu Love Story in F&B yang akan dibawakan oleh Bapak Charlie Ernawan selaku Director of Business Development PT Jeko Donuts dan Coffee dan juga Bapak Edward Tirtanata selaku CEO dan Co-founder Kopi Kenangan. Dan akan dipandu dengan moderator Ibu Vita Datau sebagai staf ahli Hipindo. Kami persilahkan kepada para pembicara dan moderator untuk naik ke atas stage. Dan demi kelancaran acara kami ingatkan kembali untuk durasi pemaparan itu adalah 10 menit per pembicara dan dapat dilihat di layar monitor. Dan jika ada pertanyaan untuk para peserta dapat maju nanti setelah dipersilakan oleh moderator ke mic yang sudah disediakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, yang terhormat Bapak Ketua Umum Pak Budi Harjo yang saya kenal sudah lama berjuang bersama dengan Hipindo, para ketua-ketua di sini, juga pengurus Hipindo yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Indonesia Retail Summit 2022. Senang sekali saya Vita Datau, staf ahli dari Hipindo yang juga adalah founder dari Indonesia Gastronomy Network, berkesempatan menjadi moderator di sesi yang keren siang ini, Love Story in Food and Beverage ya. Nah, dengan narasumber yang juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam Indonesia penuh semangat, Indonesia maju dan terus tumbuh. Baik, saya akan mulai. Saya punya pembicara yang luar biasa siang ini. Jadi tren ataupun demand yang berubah-ubah dalam dunia F&B bukan hanya di Indonesia tetapi ini juga terjadi di global. Hal ini membutuhkan kreativitas, inovasi, juga transformasi dalam mengendalikan usaha. Dibutuhkan kejelian untuk melakukan transformasi tersebut.
terutama di industri F&B yang persaingannya begitu ketat dari masa ke masa. Nah, di sesi Love Story in Food Beverage ini kita akan mendengarkan cerita inspiratif yang bisa kita pelajari dari para pembicara hebat kita. Dan kita akan mengulik rahasia-rahasia dan strategi apa yang dilakukan oleh kedua brand kita ini. Kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Charlie Ernawan. Yes. Direktur Pengembangan Produk Jeko Donuts and Coffee. Sedikit saya bacain dulu nih kehebatan dari pembicara kita ya. He's graduate with magna cum laude loh Bapak Ibu in San Francisco, California. Dan pada saat beliau sudah graduate, beliau juga bekerja di satu F&B ini tanpa memikirkan bahwa oke, saya adalah graduate dari luar negeri. No, kembali ke Indonesia, and then kita bisa lihat beliau sebagai Director Business Development di PT Jeko Donut and Coffee yang pasti semua yang ada di sini tahu produk itu. Oke, silakan Pak, karena dari tahun 2005 itu Jeko itu sampai sekarang sudah punya 320 stores ya Pak ya. Kita pengen tahu sekali bagaimana Jeko bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, bertahan melalui krisis, menjaga konsistensi dan eksistensi brandnya serta inovasi apa yang dilakukan oleh Jeko. Silakan. Ya, selamat siang pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan berbicara mengenai transformasi Jeko. Jeko sudah lahir sejak tahun 2005. Berarti sudah 17 tahun lebih. Ya. Dan selama 17 tahun itu tentunya Jeko terus bertransformasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah melalui regenerate desain toko, begitu juga dengan produk-produk dan juga kebutuhan dari para customer kami. Saya akan berbicara dulu pertama mengenai desain ya. Nah ini adalah desain toko Jeko yang lama, yang awal. Masih orange, tembok orange, semuanya serba orange. Sekarang tentu dengan perkembangan zaman, ya, kita juga mengikuti dan sekarang ini adalah contoh dari desain toko Jeko yang terkini, ya, lebih modern, lebih clean, lebih industrial look. Ini pun kita terus research. Kalau nanti juga ada tren baru ya kita tentu akan pelajari dan implementasikan bila memang sesuai dengan brand Jeko. Ya, ini kita berbicara mengenai Jeko sudah go internasional. Jadi selama 17 tahun kita berada di Indonesia, kita sekarang sudah kembangkan juga dan buka toko di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan Saudi Arabia. Ya, di Hong Kong kita ada toko kurang lebih kira-kira 5, Malaysia 13, Singapura 5, Filipina 7 bulan toko, Saudi itu 15-an. Masih kalah sama Pak Joko. Tapi gantian Pak, gantian. Ini saya katakan gantian kita membawa brand lokal kita ini ke luar negeri. Jangan bawa brand luar negeri saja ke Indonesia, itu kan semangatnya. Ya. Lalu di Jeko juga kita sangat serius mengenai kopinya, kita roasting sendiri. Kalau Bapak Ibu ke Jeko sekarang itu akan mendapatkan bin yang terbaik dari berbagai daerah. Dari Indonesia kita ada dari Sumatera, lalu Sulawesi, di luar negeri kita ambil dari Costa Rica, Brasil, Ethiopia, Kolombia, ya. Dan kita roasting sendiri semuanya. Ini cara servingnya, serving coffee yang dulu hanya dengan espresso base, dengan mesin, kita sekarang juga merambah ke manual brew, V16, siphon, clever drip, ada cold drip juga, French press dan nitro. Jadi pilihannya sangat banyak sekali. Nah ini transformasi produk Jeko. Kalau memang dulu Jeko masuk sebagai
core-nya itu adalah di donat. Sekarang pun masih tetap jualan donat, tapi kita juga kembangkan ke produk-produk yang lain. Nah, sekarang kita juga ada yang namanya J-pop. J-pop itu adalah donat yang versi kecilnya. Ibu-ibu seneng nih. Kalau ada acara katanya nggak belepotan makannya. Lalu kita juga ada J-tart. Itu cheese-nya kita ambil dari Hokkaido. Pastry adalah sandwich ya, sandwich. Lalu juga croissant. J-Club itu adalah burger burger donat. Jadi rotinya pakai donat. J-Cronut itu adalah croissant tapi bentuknya donat. Ya, J-Cool yogurt, lalu Cruffle produk yang juga cukup baru, ya J-Cruffle. Ini ada hot meal sebagai pelengkap di J-Co juga. Ya, ada burger, omelet, Caesar salad, egg benedict, french fries dan lain-lain. Nah, ini J-Co Reserve. J-Co Reserve adalah pengembangan terbaru dari brand J-Co. Jadi apa itu J-Co Reserve? J-Co Reserve adalah J-Co yang lebih lengkap lagi daripada J-Co. Ya, jadi di J-Co Reserve itu bin-nya itu kalau tadi saya bicara mengenai Costa Rica, nah ini masuk ke dalam region-regionnya juga. Jadi Costa Rica ada dari Tarazu, ada dari West Valley, Central Valley. Jadi konsumen Bapak Ibu kalau ke J-Co Reserve itu bisa memilih bin-nya sendiri, itu kita pack 20 gram, belum di grind. Jadi Bapak Ibu bila pilih misalnya mau kopi dari Ethiopia atau Kolombia, tinggal pick, lalu baru dibuka dan di grind, jadi sangat fresh sekali. Dan cara penyajiannya pun bisa dipilih tergantung dari kemauan dari para konsumen. Di J-Co Reserve juga tentunya ada range produk yang lebih lengkap lagi untuk makanannya, ada nasi goreng, ada pasta, kita juga lagi develop untuk steaknya. Jadi ini lebih ke lifestyle cafe. Nah, saya juga diminta untuk berbicara mengenai masalah pandemi. Tentu pandemi kita semua nggak ingin ya. Tapi ya kita harus menghadapinya. Harus menghadapinya bagaimana cara J-Co menghadapi pandemi. Ya tentu kita berpikir selama ini kan kita bergantung kebanyakan dengan mall. Kita buka toko itu di mall. Lalu dengan adanya COVID yang juga menular, terjadi ketakutan di masyarakat untuk pergi ke mall. Lalu juga ada peraturan pemerintah di mana ada kebijakan bahwa kita harus social distancing. Ya, dan berujungnya juga dengan banyaknya mall yang tutup. Atau enggak juga hanya berlaku untuk take away dan delivery. Nah, oleh karena itu kita juga jadi memaksakan diri. Ya memang kita harus kadang-kadang dipaksa juga. Ya kita boost website delivery kita yaitu J-Co Delivery. Lalu juga ada apps-nya J-Co App itu di Google Map dan di di Apple Store. Ya, dan juga kita kerjasama dengan merchant-merchant lain yang memang di bidangnya adalah mempunyai platform digitalize online online purchase ya, dan juga mempunyai sarana delivery yang banyak ya itu. Lalu selain itu juga selama pandemi ini juga kita kembangkan standalone kita. Kita memang sebelum pandemi sudah ada standalone, cuman masih belum terlalu banyak. Kalau sekarang kita sudah push dan kejar untuk pembangunan standalone ini di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, lalu di Jogja, Medan, Bali, dan lain-lain. Ini salah satu interior dari standalone kami. Ya, saya rasa itu sebelumnya saya akan tutup dengan klip ya, video klip dari J-Co ya. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi artinya tadi kita udah melihat bagaimana inovasi di produk, di hal-hal yang memang demand-nya sekarang dibutuhkan ya. Terutama bagaimana Jeko bersaing itu tadi ya, atau bertahan ya di krisis tadi. We're gonna talk about that more ya later. But now ini adalah juga brand yang luar biasa yang outletnya sudah ada 900. Coba tepuk tangan dulu. 900 dan sekarang juga lagi expand ke luar negeri ya. Jadi ini adalah kopi kesayangan anak-anak milenial katanya, betul nggak? Tapi saya juga yang kolonial, menjelang kolonial gitu juga suka ya. Jadi kita akan memanggil, sebentar lagi saya akan ajak ke depan tapi saya bacakan dulu sedikit tentang profil beliau. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan. He graduate magna cum laude as well in finance and accounting from Northeastern University. So after have a brief stint in the Ernst & Young Stacks, he became a serial entrepreneur in the range of different businesses. Pada tahun 2015, beliau start dengan Lewis and Carroll Tea. Kalau semua tahu, ini adalah one of the largest premium tea house chains in Indonesia. Ya, dan setelah mendirikan itu baru beliau quickly realize, artinya sadar nih bahwa teknologi itu merubah kebiasaan orang mengkonsumsi makanan dan minuman ya. Jadi disinilah beliau akan cerita dan experience itulah yang membuat beliau mendirikan Kopi Kenangan. Fokusnya adalah developing the company to tech enable coffee chains. Tanpa berlama-lama lagi silahkan saya persilakan Bapak Edward Tirtanata, CEO and co-founder Kopi Kenangan. Selamat sore semuanya, kepada Pak Ketua Budi Arjo dan para ketua-ketua lainnya dari Hipindo. Terima kasih banyak ya udah di-invite untuk sharing ya di sini. Jadi kalau kita harus sharing tentang Kopi Kenangan, seperti yang kita ketahui, Kopi Kenangan is the first new retail F&B unicorn out of Southeast Asia. Jadi bukan dari Singapura, bukan dari Malaysia, ataupun dari Filipina, tetapi dari Indonesia. Brand lokal. Thank you, makasih. Ya, jadi kita adalah brand lokal yang berharap bisa go global. Kita sampai dengan hari ini, koreksi dikit, sorry, kita adalah sekitar 800 toko dan berharap mempunyai targetnya 900 toko untuk akhir tahun ini. Kita membuka toko kira-kira sekitar 1 toko per hari kalau dipotong puasa dan lebaran. Kita saat ini mempunyai 2 juta pengguna aplikasi, 600.000 MAU, dan juga kita menjual sekitar 5 juta cup of coffee every month. Lalu kemudian kita juga baru saja masuk ke FMCG. Itu depan Pak Budi Arjo ada kopi botolan kita, RTD. Dia saat ini within 2 months of launching, kita top 3 coffee RTD in modern trade Indonesia. Jadi kita meskipun lini bisnisnya sudah banyak banget, kita actually come from a very very humble beginning. Kita dimulai di satu toko kecil di Stanchart Building, kalau yang pernah ke sana, di belakang elevator. Karena kenapa? Ya nggak punya duit lah buat buka toko di mall ya waktu itu. Karena kan mall ya tahu sendiri DP-nya cukup mahal, kita juga duit pas-pasan. Akhirnya kita cuma bisa membuka booth dengan ukuran 12 meter persegi dikelilingi oleh giant-giant kopi lainnya. Ya semua brand global ada di sana lah gitu. Tapi meskipun kita brand kecil dan kita tidak mempunyai modal yang banyak, tapi kita percaya bahwa ada value proposition yang bisa kita tawarkan. Apa itu? Jadi pada saat saya mulai, saya tuh coffee addict ya. Saya bisa minum kopi tuh mungkin 3 gelas sehari gitu ya. Mungkin kalau kita ke coffee chain yang global, itu tuh Americano mungkin 40, 50 ribu. Kalau misalnya kita minum 30 hari itu 1,2 juta atau sepertiga UMR. Kalau minum 3 kali sehari seperti saya, ya UMR. Waduh udah duit nggak ada, minum kopi banyak gitu kan jadinya susah gitu ya. Jadi
Alternatifnya di luar dari freshly brew coffee itu adalah coffee sasetan yang mungkin sekitar 1000-an gitu ya. Dan as a coffee addict myself, saya rasanya kalau belum minum freshly brew coffee itu ada yang kurang gitu ya. Makanya karena itulah kita sengaja bikin tokonya kecil karena kita percaya bahwa kita bisa offer a high quality affordable cup of coffee kalau kita menggunakan grab and go business model. Jadi pada bulan Agustus 2017 kita buka toko pertama, lalu to our surprise kita bisa menjual 700 cup in the first day alone, make our money back in 3 months, lalu kita untungnya cukup prudent ya, kita tidak menghambur-hamburkan dana payback tersebut dan kita membuka toko kedua, ketiga, keempat, sampai pada tahun 2018 kita di funding oleh Alpha JWC dengan amount sekitar $8 juta. Lalu tahun 2019 itu adalah pivotal year buat kita. Kita diinvest oleh Jay-Z, Serena Williams, Koya India with the amount of 20 million. Dan pada tahun 2019 itu benar-benar suatu shift ya di bisnis kita. Karena kita membuka sekitar 170 toko dalam setahun. Jadi kita udah proof gitu bahwa kita bisa membuka toko secara profitable banyak at the rate of sekitar 0.5 store per day gitu ya. Nah, jadi journey itu sangat thrilling dan sangat fulfilling buat kita teman-teman di Kodam Kopi Kenangan karena kita bisa membuka toko sebanyak itu dalam 1 tahun gitu ya. Dulu kayaknya mau buka 1 aja susah, ternyata kita dalam 1 tahun bisa buka sampai 170 gitu ya. Dan meskipun kita sudah sampai dengan hari ini, kita actually mempunyai beberapa value yang ingin saya sharing hari ini di pemaparan yang mungkin tinggal sisa 5 menit. Apa sih yang membuat kita bisa sampai dengan hari ini gitu ya. Oh ini ya udah. Oke, jadi di dalam Kopi Kenangan kita itu mempunyai 3 value. Pertama itu serving with heart gitu. Jadi kita meskipun brandnya kecil, tapi kita selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita. Sebagai contoh, kita meskipun dulu kopi hanya 18.000, tapi kita pakai mesin espresso, La Marzocco atau Victoria Arduino gitu ya. Itu kan sesuatu yang amazing banget gitu ya. Jual kopi murah tapi mesin espressonya semahal itu gitu ya. Lalu kita susu juga menggunakan yang terbaik juga. Begitu juga dengan sirup kita menggunakan Monin ataupun Da Vinci dan sebagainya. Karena kenapa? Kita percaya bahwa kalau kita serve with heart, kita mencoba memberikan yang terbaik untuk customer, maka mereka akan menjadi repeat customer dan kita bisa menjadi brand yang besar dan enduring. Kedua, kita mempunyai mentalitas namanya day one mentality. Yaitu kita percaya bahwa meskipun kita mempunyai 800 toko, tapi for us is still day one. Kita percaya bahwa apa yang membuat kita sampai dengan hari ini harus kita maintain, kita tidak boleh complacent, kita harus selalu mencoba berinovasi karena if you don't disrupt yourself, one thing is certain, someone else will disrupt it for you gitu ya. Jadi kita selalu percaya untuk continuous disruption within us internally gitu ya. Lalu ketiga tentunya kolaborasi, makanya saya senang banget nih hari ini di-invite oleh Hipindo karena kita percaya kolaborasi itu bukan cuma internal tapi juga eksternal juga dengan para teman-teman retailer lain ataupun landlord-landlord kita yang sudah sangat baik mensupport kita selama pandemik COVID-19. Ini skip aja, waktu udah mau habis. Ya, jadi ini videonya juga saya skip juga, mungkin ini kalau ada waktu aja ya balik ke sini. Jadi ini beberapa brand kita yang kita punya. Tadi pertama ada Kopi Kenangan, kedua ada Cerita Roti, lalu kebetulan kita juga sekarang ada fried chicken, namanya Cigo, chicken on the go. Dia itu konsepnya kalau mungkin fried chicken biasanya cuma ada crispy dan original, kita ada 5 rasa dan ada 7 saus dan 5 sambal. Lalu ini RTD ring kita yang kita berkolaborasi dengan Nicola Saputra dan Isyana Saraswati. Tim kita di Kopi Kenangan happy banget kita ambil Nicola Saputra karena kayaknya tetap idola pujaan dari zaman dulu ya. Dari saya masih kecil sampai sekarang kayaknya masih awet-awet aja doi. Jadi lumayan lah gitu ya. Kemudian ini beberapa achievement kita yang sudah kita achieve. Seperti yang saya bilang, kita first new retail F&B unicorn as congratulated by Nasdaq US. Kita for the first time ever actually dalam tahun ini pertama kali ada brand lokal bisa menang number 1 halal implementation. Ini jarang banget terjadi untuk brand lokal bisa achieve tersebut gitu. Jadi
Kemudian kita juga menang World Brand of the Year. Ini tidak berbayar. Kita juga kaget dapat award tersebut dan we are very proud of that achievement. Kita juga menurut Kantar Research terakhir kita number one top of mind among local coffee shop. Dan kita baru saja memenangkan Muri Award tahun ini. Kita buka 26 toko dalam 1 minggu. Jadi itu lumayan gila-gilaan ya bukanya. Cuman kita very proud of that achievement as a team. Ini beberapa certification-nya kita. Lalu ini app-nya kita cukup simple, cukup sleek, tapi ternyata transaksinya lebih banyak dari yang saya bilang tadi. Udah ada 900.000. Kita juga mempunyai 4.9 star rating across iOS dan Play Store. Kemudian kita juga app user kita ada 2,3 juta, bukan 2 juta lagi. Kita growing terus, saya sampai lupa kadang-kadang. Ini beberapa growth factor-nya kita di dalam Kenangan Brands. Pertama kita market expansion. Jadi seperti tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di Hipindo. Kita percaya bahwa dari day one dan tahun 2017 saya selalu bilang bahwa Indonesia tuh lucu. Kita tuh number 4th biggest exporter of coffee in the world. Tapi kita cuma bisa ekspor komoditas gitu ya. Kita emang pintarnya biasa ekspor komoditas kan. Jadi kita mencoba untuk merubah hal tersebut. Kita mau ekspor kopi Indonesia sebagai brand, bukan sebagai komoditas. Makanya kita percaya bahwa Kopi Kenangan bisa go global dan we will go global dan nanti Q4 ini kita akan membuka di negara baru gitu. Lalu kita ada new food category yaitu Cigo, kita udah masuk ke RTD juga dan kita actually tahun depan Q1 mau ada new RTD produk, tunggu tanggal mainnya, tapi itu bakalan sangat menarik karena belum ada produk seperti itu di Indonesia, cuma ada di China atau di US. Kemudian ya ini network growth, intinya penambahan toko. Kita visinya itu di 1 dekade Kopi Kenangan atau tahun 2027 kita punya visi untuk menuju 3.000 toko gitu. Jadi itu adalah visinya kita dalam 1 dekade ke depan semenjak kita lahir dan semoga kita bisa mencapai target tersebut. Ini jumlah toko kita udah di 45 kota berbeda, bukan cuma di Jabodetabek saja. Ini petanya, wah udah 0 menit. Sorry nih, kayaknya udah lewat waktunya. Ini saya, oh nggak apa-apa. That's okay, we learn a lot. Oke, thank you, makasih ya. Jadi ini peta penyebaran toko-toko kita, kadang nge-lag dikit. Oke, nah ini store format kita. Jadi ini mungkin cukup relevan nih untuk teman-teman retail di sini. Salah satu hal yang kita lakukan pada saat pandemi, itu kita actually merubah strategi ekspansi kita. Dulu kita banyak di office dan mall, tapi ternyata saat kita lihat, ternyata ruko dan gas station itu jauh lebih profitable dan stable daripada commercial building. Karena kenapa? Ya cukup simpel. Dulu di SCBD selalu macet. Pas pandemi nggak ada orang. Jadi ya otomatis pasti omset pasti lebih stabil di residential area. Jadi kita banyak banget ekspansi ke residential area selama masa pandemi. Dan actually kita bisa menjadi unicorn karena that big bold bet yang kita lakukan di tahun 2020. Ini app kita, lalu oke, ini mungkin juga something interesting. Jadi kita itu di dalam Kopi Kenangan kan pasti orang wonder nih, kok lu bisa buka toko banyak gitu, punya toko banyak gitu, caranya gimana gitu. Nah jadi kita itu menggunakan teknologi namanya Jarvin. Jarvin itu kalau yang suka nonton Iron Man kan ada namanya Jarvis tuh butlernya. Just a rather very intelligent system. Nah kalau Jarvin itu just a rather very intelligent non-manager system. Jadi kita itu menggunakan Jarvin untuk operate store kita karena kita percaya bahwa toko Kopi Kenangan tidak perlu a real manager, kita cuma perlu Jarvin untuk membantu operate the store. Karena tugas manager itu apa? Make sure SOP dilakukan dan juga make sure supply chain itu atau ordering itu terjadi dengan baik dan benar. Itulah yang Jarvin lakukan untuk Kopi Kenangan. Kita selalu mencoba untuk develop more and more feature yang dimana kita bisa berharap role of a manager can be replaced gitu ya. Dimana kita bisa memastikan bahwa semua toko kita konsisten across different cities in Indonesia and beyond. Ini tentang akademi, jadi kita juga kebetulan punya skip aja videonya. Kita juga di dalam Kopi Kenangan Indo membuat Kenangan Akademi, yang dimana kita mencoba untuk upskilling people. Kita percaya bahwa kita itu nggak bisa cuman menggunakan low skill
people. Kita harus upskill people dalam hal hygiene, QA, QC, barista, service dan sebagainya. Jadi kita mencetak sekitar 2000 sudah mencetak sekitar 2.300 barista dan kita visinya itu mencetak 200 barista setiap bulannya. Oke, jadi kayaknya ini tentang C-levelnya kita, ini investornya kita, jadi mungkin kayaknya sampai sini aja. Thank you, sorry udah lebih waktunya, makasih banyak, thank you. Luar biasa, saya cuma ambil 3 S di sini ya dari semua paparan ini adalah speed, smart, and system. Jadi artinya tepuk tangan nih buat topik kenangan, luar biasa ya. Kita punya 2 brand yang juga kita bisa belajar hari ini. Jadi saya akan buka 2 pertanyaan dulu dari floor. Oke, 1 cewek di Oke Pak. Berarti nanti maju ya ke depan terus, waduh yang nanya lihat dong ngeri kan, ngeri. Oke Pak, kedua adalah yes, geng Hipindo senior kita nih semua yang nanya. Oke silakan Pak, dimulai ke depan, maju mic-nya di depan sini. Terima kasih, sebutkan nama. Oke, nama saya Joe. Saya pertanyaan buat Pak Charlie, mungkin bersamaan juga buat Pak Edward. Pak Charlie kan kalau kita lihat Jeko kan udah cukup lama ya. Cukup lama, terus kalau tadi dengar penjelasan Bapak punya salah satu expertise itu di coffee. Cuman begitu masuk ke Pak Edward, inovasinya lebih bagus di kopi kenangan menurut saya. Karena Pak Edward udah launch RTD. Ya itu saya pengen nanya, gimana Bapak melihat kopi kenangan sebagai salah satu, saya nggak tahu itu apa direct kompetitor Bapak atau indirect. Yang pertama. Kemudian buat Pak Edward, reason apa sehingga Bapak punya ide untuk launch RTD Coffee? Karena kalau kita lihat secara market, secara placement-nya juga itu totally different dengan Bapak punya coffee shop. Nah itu kira-kira apa sih yang melatar belakangi Bapak seperti itu? Dan apa key success factor Bapak sehingga Bapak cerita nomor 3 di modern trade itu something yang buat saya ya itu Bapak bikin satu mungkin satu milestone buat pemain RTD di Indonesia. Even kita tahu pemainnya kayak Nescafe, pemain heritage brand kayak Good Day itu mereka they cannot do that. Even Mayora. Itu aja. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Joy. Siapa dulu nih? Berarti Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali. Ya, saya coba jawab. Untuk kopi kenangan kita melihat itu sebagai supporter Pak ya, sebagai kawan. Ya, tadi juga banyak berbincang di ruangan dengan Pak Edward. Ya, idenya memang banyak sekali. Kita juga saling supporting, saling memberikan ide-ide lain ya. Kalau kita tahu kan kopi kenangan ini memang banyak fokus di grab and go ya, seperti tadi Pak Edward bicara. Kalau kami Jeko itu lebih fokus di experience di coffee shopnya gitu Pak. Ya, jadi kita fokusin seperti tadi saya sampaikan kan dekor dari ruangannya Pak. Lalu juga experience manual brew-nya itu, mesin-mesin alat-alatnya itu, ya juga yang lain-lainnya gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin yang kedua. Tambahin dikit tadi dari Pak Charlie, benar banget kita memang lebih ke grab and go, lalu kemudian Jeko lebih experience dan actually saya selalu bilang juga sih tiap kali saya conference kayak gini, saya nggak tahu selalu di-couple sama teman kopi juga nih. Dan selalu pertanyaannya suka kayak gitu nih. Dan saya selalu bilang hal yang sama, di Indonesia itu tuh kalau menurut World Bank ada 54 juta rising middle class. Itu tuh banyak banget orang, itu they like experience, they like something new, and they want something better than their dad. Gitu ya. Nah jadi menurut saya marketnya sangat besar, kita itu only a drop in the ocean ya, Jeko dan Kopi Kenangan, yang dimana kita berharap bahwa bersama-sama para pemain kopi itu
kita bisa melakukan change in behavior gitu ya. Supaya orang-orang di Indonesia itu consumption ke coffee-nya bisa lebih tinggi lagi. Indonesia compared to Filipina atau Thailand itu spending per kapitanya itu cuma $1. Philippines $3, Thailand $5. Jadi still very behind gitu ya. Makanya kita harus bersama-sama membentuk sebuah culture, Jeko, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Starbucks, itu semoga kita bersama-sama bisa membuat consumption behavior yang baru lah gitu ya. Lalu untuk RTD, jadi kita juga awal sebenarnya takut masuk RTD, takutnya kita kanibal nggak ya sama main business kita. Makanya we spend quite a lot of money di FGD, dan dari FGD-nya kita tuh kita melihat bahwa yang poin paling utama itu adalah behaviornya tuh beda gitu ya. Orang kalau mau ke convenience store, mau ke food hall, sama mau ke Kopi Kenangan atau Jeko itu tuh beda behaviornya. Mereka tergantung mereka lagi mau makan, lagi mau minum fresh brew atau lagi mau main yang cepat aja atau mau gua beli atau gua taruh di kulkas gitu ya. Jadi it's a two different thing, and from our data and sales itu kelihatan bahwa tidak ada kanibalisasi gitu ya. Dan kenapa kita bisa dalam 2 months of launching, number 3 in modern trade itu bisa dibilang karena 1 execution of the marketing campaign, 2 karena rasa, karena kalau kita lihat hampir semua coffee RTD in the market itu nggak ada yang pakai fresh milk. Kita actually satu-satunya yang pakai, makanya karena rasanya berbeda dan menarik. Akhirnya kita meskipun paling mahal, kita jadi compare to number 1 kita double the price, tapi orang tetap beli karena kenapa? Kita mempunyai rasa yang lebih menarik lah ya dibandingkan dengan incumbent gitu. Yes, oke. Jadi kejawab ya Pak ya. Yes, tepuk tangan dulu dong. Jadi ini kita bukan bicara tentang persaingan ya, tetapi saling melengkapi dan pasarnya sebetulnya masih luas, apalagi harusnya kolaborasi untuk menjadikan Indonesia sebagai big player di global. Itu kita perlu sekali orang-orang hebat yang komitmennya kuat, punya strategi yang tepat. Begitu ya Pak Budi ya? Oke, masih boleh nanya-nanya? Satu, cuma satu aja nih. Oke, nggak boleh nawar Pak. Silakan Bapak. Oke, nama saya Nugroho, saya dari bisnis supermarket Pak. Saya mau tanya lebih ke Pak Edward sih. Tadi Bapak bilang di salah satu missionnya itu adalah serving with heart gitu ya Pak ya. Nah, dengan sejak masuknya visi atau PE company ke Kopi Kenangan, saya itu selalu mempunyai experience bahwa tujuan dari PE atau visi itu biasanya rada berbeda dengan founder, Pak. Gitu. Jadi kalau visi sama PE itu pasti Bapak dikejar growth, pasti itu. Dan bagaimana caranya Bapak menjaga supaya kualitas dari misalnya Kopi Kenangan ini, span of control, management, standard quality, semua itu bisa terjaga sehingga growth itu bisa diikuti dengan kualitas yang masih dipertahankan dengan vision Bapak itu, serving with heart. Nah, kalau Bapak terlalu cepat, misalnya buka nih sampai sekian ratus gitu, bagaimana Bapak bisa menjamin bahwa mission Bapak itu dan serving dengan with your heart itu bisa dicapai? Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho, silakan. Oke, thank you Pak Nugroho atas pertanyaannya ya. Jadi kebetulan memang it's quite well known gitu ya, kalau VC, PE, invest, kan mereka lihatnya angka aja ya. Mereka jarang melihat ke what's behind the counter gitu. Nah kalau dari angka paling gampang, kalau namanya store profitability itu revenue minus COGS, minus rental, minus manpower. Yaudah paling gampang, lu cut COGS deh, lu ganti deh beans tuh jadi yang paling murah lah. Lu ganti deh susu lu, udah yang penting putih-putih deh gitu. Yang penting COGS-nya berkurang gitu ya. Nah jadi pada saat kita mencari investasi, kita selalu bilang dari awal bahwa ini this is our vision, this is our recipe, dan kita percaya bahwa kita harus maintain quality gitu ya. Dan makanya sebenarnya ada beberapa cara gitu ya, secara legal yang dimana kita bisa maintain control dalam daily operation, dalam pemilihan resepi-resepi di dalam Kopi Kenangan. Itu kita jaga banget gitu, karena kita percaya dengan serving with heart ini, dengan maintain resepi yang sama, itu kita
bisa untuk bertahan sampai kita ada sampai beberapa dekade ke depan gitu ya. Jadi kita tuh di dalam kenangan selalu bilang kita mau jadi kayak Nestle atau Starbucks. Meskipun udah 2-3 dekade, 4 dekade, dia tetap ada gitu ya. Jadi makanya kita percaya bahwa kalau kita nggak cuma lihat angka doang, tapi serving with heart, we will be there gitu ya. We will still be in existence for decades in the future gitu. Nah lalu kalau untuk ekspansi cepat, makanya kenapa Kopi Kenangan tuh grab and go. Karena saya melihat bahwa kalau dine in itu memang sedikit susah ya kalau mau buka cepat. Meskipun mungkin sekarang ada beberapa teknologi bisa kita pakai, tapi grab and go itu paling obvious. Karena kenapa? Kita di Kopi Kenangan tuh menu yang laku itu paling americano, latte, cappuccino, mantan, Thai tea, Milo gitu ya. Cukup standardized gitu dan hampir kebanyakan resepi kita tuh kopi. Nah dari kopi apa sih sebenarnya yang bikin gak konsisten? Yaitu adalah espresso shot gitu ya. Saya sering banget Pak ke kafe ngelihat orang bikin espresso shot asal-asalan itu. Yang penting hitam-hitam keluar lah gitu. Nah jadi kalau di sini tuh kita satu ada Jarvin untuk ngecek apakah dia ikutin SOP kita. Yaitu 30 mili dalam 30 second. Kedua kita beli namanya alat namanya Pak Press juga gitu. Yang dimana itu mesin kecil tapi mahal, saya juga nggak ngerti kenapa ya. Jadi dia tuh intinya kalau portafilter kita masukin dia auto temp gitu ya. Jadinya meskipun otot baris kan beda-beda, ada yang kurus ada yang gendut. Nah jadi itu tetap pressure ke portafilter tetap sama gitu ya. Jadi we go above and beyond Pak untuk make sure bahwa quality ini tuh konsisten di mana-mana gitu ya. Plus kita juga menggunakan network of mystery shopper. Jadi kita tuh pasti dalam sebulan satu toko di-visit mystery shopper 2 kali. Dan kita ada bonus and penalty system apabila mystery shopper skornya itu tidak mencapai at least nilai di atas 90 gitu. Jadi banyak banget sih yang kita lakukan di sini. Dan tapi most importantly dari semuanya menurut saya cara teknologi bonus penalti itu selalu bisa dimainkan lah ya. Kan yang namanya jadi caranya kita supaya kita bisa maintain quality-nya. Kita percaya bahwa serving with heart itu bukan cuma ke customer tapi ke pegawai kita juga. Makanya kenapa di Kopi Kenangan kita itu semua area manager dan operation manager itu punya saham di Kopi Kenangan. Karena kita percaya, jadi ini saya juga dapat nasihat dari foundernya Haidilao dari China. Dia bilang, oh ya kalau di China ada kaisar mau perang, itu jenderalnya tuh satu visi sama kaisarnya. Kalau nggak satu visi percuma, antara jenderal kemana-mana gitu. Jadi makanya dari situlah makanya kenapa di Haidilao semua store manager itu punya saham di dalam toko Haidilao masing-masing. Itu juga lah yang kita lakukan di Kopi Kenangan. Semua area manager, operation manager punya saham. Jadi kita itu semuanya itu satu visi gitu ya. Semua jenderal di lapangan, begitu juga dengan kerajaan kita gitu ya. Itu yang kira-kira kita lakukan dengan serving with heart and how to maintain quality even though kita being invested by PE and VC gitu Pak. Oke, kejawab ya Pak ya. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih pembicara saya akan rekap sedikit bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh 2 pemain besar kita, ini brand besar kita ini adalah mereka punya visi, punya misi tetapi juga eksekusi strategi yang luar biasa. Itu lalu ada perbedaan di antara 2 brand ini, yang satu adalah experience which is Jeko adalah lebih ke experience dan Kopi Kenangan ini lebih kepada grab and go. Nah tadi yang saya lihat juga adalah bagaimana konsistensi dari semua sistem yang dikerjakan dan juga teknologi ternyata berbicara untuk bisa bertahan. Kopi Kenangan adalah CO, jadi bukan franchise ya, jadi bisa dikontrol dan bisa di manage dengan sistem yang konsisten. Jeko juga begitu kah? Juga ya, jadi artinya 2 ini adalah apple to apple bahwa mereka mengontrol sendiri. Jadi kita doakan bersama bahwa kolaborasi Kopi Kenangan dan Jeko dengan Hipindo akan membawa brand-brand ini ke luar negeri lebih cepat karena pemerintah punya program untuk membesarkan restoran Indonesia, memperbanyak restoran Indonesia di luar negeri menjadi 4.000. Siapa lagi kalau bukan Hipindo salah satunya yang bekerja dan melakukan karyanya dengan nyata tanpa harus banyak FGD ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Oke. Wah, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih buat Pak Charlie dan Pak Edward. I'm very pleased having you here dan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Om Swastiastu.
Terima kasih kepada Pak Charlie dan Pak Edward serta Ibu Vita sebagai moderator. Kami mohon tetap di atas stage dan kami mohon kepada Bapak Hendra selaku pembina dari Hipindo untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Dan setelah itu kami persilakan berfoto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta conference yang telah mengikuti sesi ini sampai selesai. Di mana acara Indonesia Retail Summit ini sudah disponsori oleh Uniqlo, Fenty, Capillary, Weir Group, Kino, Kawan Lama Group, Erafon, Delamy Brands, Watson, Radian, Hokben, Butchery, RH, Mr. DIY, Hero, Mitra 10 dan Drip. Dan kepada Bapak Ibu peserta conference, kita akan break selama 10 menit dan kita akan kembali ke ruangan ini pada pukul 3.15 dengan sesi berikutnya yang tidak kalah menarik yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Harjo Idwansyah sebagai selaku Ketua Hipindo dan Ibu Meswara Kanjaya sebagai CEO dari Supra Boga Range Market. Terima kasih, sampai bertemu kembali.